Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang. Pertanyaannya, untuk apa kita berpuasa? Ya tadi sudah dijawab sebenarnya. Tapi jawaban-jawaban yang perlu jawaban yang lain. Jawaban yang lain adalah karena poso itu kewajiban. Nomor satu. Yang kedua, karena poso itu menyehatkan kita. Contoh ya, orang yang sebelum berpuasa dites kolesterol, asam urate, SG apa ya, SGOT, SGPT itu ya, semacam-macam itu, gula-gula darahnya juga diperiksa. Kemudian ketika masuk puasa 10 hari pertama, biasanya mengenai poso pertama itu kan geliyeng ya, suka enak meliur macam-macam. Itu ternyata apa? Ternyata itu adalah penggelontoran racun, detoksifikasi 10 hari pertama itu dengan keras. 10 hari kedua sama, tapi sudah pelan, tidak sehebat yang pertama tadi. Sehingga 10 hari pertama biasanya nek wis mari ngliwati ngelbeliur mah kadang-kadang yang ngurus diari barang. Nah, itu memang proses. Kalau itu sudah terlewati 10 hari pertama wis enteng. 10 hari kedua penggelontoran racun tetap masih berlaku tapi pelan sudah. 10 hari ketiga sampai hari raya sudah normal kembali. Berarti poso itu menyehatkan kita. Ya, ini salah satu kenapa kita harus poso. Itu dalam sisi kesehatan. Nah, demikian juga masalah racun-racun batiniah kita. Kelakuan-kelakuan kita itu bisa digelontorkan dengan proses poso itu sendiri. Kalau kita mau mengikuti petunjuk-petunjuk atau peraturan-peraturan yang ada di dalam puasa itu. Maka Rasulullah sudah memperingatkan kepada kita, jangan sampai puasa kita itu sia-sia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tapi batiniah kita, kelakuan kita itu supaya jadi baik, diproses dalam 1 bulan itu. Ya terbiasa kalau kita itu misalnya bakso tangi bemi, pasang saja beker. Selama 21 hari, mari ngono mesti kadek beker tangi dhewe. Nah, apalagi ini 1 bulan. Terbiasa melakukan kebaikan dalam 1 bulan, keluar dari 1 bulan sudah enteng, sudah terbiasa. Itulah kasih sayang Allah berikan kepada kita, luar biasa. Oke. Nah dari sisi hukumnya kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu bicara masalah poso kabeh. Ayat pertama 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong akeh sing padha iman. Kutiba ku artinya ditulis. Itu pasif. Ya pasif ya. Kalau aktifnya menulis. Kataba. Lho kok tadi diwajibkan ya. Nah, ini karena ada keterangan-keterangan yang lain. Ya, wong padha sing wong akeh sing padha iman kutiba den tetepno alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Nah, jadi diwajibkan atas kamu itu puasa. Kapan poso nih? Saya bisa jawab. Kapan posanya? Ya belum tahu, ayat ini belum menjelaskan. Kapannya belum jelas di sini. Cuma diperintah poso ngono tok. Kama kutiba ala ladina min qablikum kaya dene den wajibno ing atase wong-wong sadurunge sira. Nah, orang sebelum kita dulu itu diwajibkan poso niku 3 dina sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Termasuk Rasulullah ketika di Madinah posone 3 dina. Baru turun ayat ini dia posone berubah. Nah. La'alakum tatakun supaya sira kabeh dadi wong takwa. Nah, ini ayat pertama yang menjelaskan seperti itu secara global. Kita diwajibkan poso, endingnya, substansinya supaya kita
menjadi orang takwa. Nah, orang takwa ini adalah merupakan jati diri manusia, karena manusia itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu pengertiannya itu ya sifat dasar. Sifat dasar manusia itu beragama dengan lurus. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarnasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati, itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah beragama dengan lurus. Makhluk yang beragama. Nah, yang bisa beragama dengan lurus itu orang iman takwa. Ya. Jadi yang dikembalikan di situ. Nah, ini juga menjawab kasih sayang Allah itu ada di dalam perintah poso itu. Nah, di sini belum jelas posone kapan, belum jelas. Kita menginjak ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini ayat 184 juga sebenarnya masih belum jelas juga. Yang dimaksud poso itu adalah ayyamam ma'dudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Nah, berapa hari? Tidak jelas juga. Rong dino, tak telung dino, tak 10 dino, tak saulan, tidak ada keterangan. Artinya beberapa hari. Nah, nanti jawabnya ada di Quran surat Al-Baqarah 185. Nah, tapi Allah sudah memberikan satu dispensasi. Faman mongkopone wong kana mingkum setengah sang sira kabeh maridon iku lara au ala safarin utawa ing atase lelungan terus gak poso boleh. Maksudnya loro sini loro sing nek digawe poso tambah nemen gitu kae. Nek loro ning kira-kira loro panu nih ya gak usah pancet ae poso ngoten nggih. Jadi begitu. Jadi kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian terus tidak berpuasa boleh. Tapi akan mengganti di hari-hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggalkan tadi. Maka ayat berikutnya mengatakan faidatum min ayyamin ukhur, maka hitungannya dari hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ini namanya toleransi dalam puasa. Itu masih banyak lagi pelajaran-pelajaran dalam Islam itu yang semuanya sebenarnya adalah toleransi. Nah, sekarang ini kan ada semacam tuduhan-tuduhan wong Islam kaya gak setoleransi. Maka semacam ditekan umat Islam itu toleransi. Kalau saya melihat umat Islam gak perlu belajar toleransi karena ajarannya sudah toleransi. Babi itu tidak boleh dimakan. Dalam kondisi tertentu boleh. Makan babi dalam kondisi tertentu karena terpaksa tidak berdosa. Bahkan pahala. Loh kok bisa pahala? Lah karena malah jalankan perintahnya Allah. Hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanit turo ghairu baghin wala atin fala isma alaihi. Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Barang siapa terpaksa memakannya tapi dia tidak mengendaki dan tidak melampaui batas dalam memakannya, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Loh. Toleransi. Ya, jadi banyak sekali ajaran-ajaran yang toleransi dalam Islam itu. Orang-orang yang menyuruh umat Islam supaya bertoleransi karena mereka sendiri tidak mengerti ajaran Islam kayak apa. Bahkan tempat-tempat ibadah orang kafir aja nggak boleh dirusak. Maka kalau saya mengatakan bahwa toleransi dalam Islam itu sebenarnya tidak saling mengganggu, bukannya saling menghormati. Justru kalau saling menghormati itu salah. Kalau saling menghormati misalnya pas Natal, nah kita menghormati, kita ikut ke gereja.
ikut ritualnya, karena menghormati. Lah itu justru tidak boleh, karena zamannya Nabi dulu itu ajakan toleransi itu sudah ada. Pernah orang kafir itu mengatakan begini, "Hai Muhammad, sehari kamu menyembah Tuhan saya dan saya sehari menyembah Tuhan." Saking kepingin toleransi. Turunlah ayat surat Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wong kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan seterusnya. Itu artinya apa? Dalam khusus ubudiyah tidak ada kompromi. Kalau Natal itu merupakan ubudiyahnya orang Nasrani, maka kita tidak dibolehkan. Karena kita memandang itu adalah saling menghormati. Yang benar itu saling tidak mengganggu. Aman sudah. Ya, jadi ini aturan di dalam Islam terkait dengan poso itu juga Allah berikan toleransinya. Ini masih disebutkan lagi walal ladina yutigunahu, lan ing atase wong-wong kang abot nglakoni poso oleh gak poso. Contohnya misalnya orang tua. Orang tua ini abot nek poso tambah loro-loro naik. Atau wong pekerja tambang itu berat ya. Keluar masuk terowongan itu kayak sentolop ngarepe itu juga berat, panas sekali. Itu boleh tidak berpuasa, tapi membayar fidyah. Membayar fidyah atau amu miskin, memberi makan seorang miskin dalam sehari. Nah 30 tidak berarti 30 wong miskin. Nah piro iki wong kayak makan wong miskin iki? Ya tergantung, kalau kita biasa makan ping telu ya kayak ping telu lah. Makan pagi, siang, sore. Ya. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, memberi makan seorang miskin. Faman lan sapa wong kang tatawaa dengan sukarela, khairan berbuat kebaikan. Gak ngekei situk, ngekei sedina ngekei wong 10 boleh. Wis kakean wong loro boleh. Wong siji ya boleh, ketentuan Allah tambah 1. Ya cuma 1. Maka di sini faman tatawa, maka barang siapa tatawa dengan sukarela khairan berbuat kebagusan, bahwa maka memberi kebagusan itu dengan sukarela memberikan kelebihan itu khairul lahu, luwih bagus bagi dirinya. Nah, ini kan enak seperti ini. Wa antasumu lan ing yen to dheweke kamu itu poso, sira kabeh ku poso, khairul lakum iku luwih bagus kanggo sira kabeh ing kuntum taklamun, lamun ana sapa sira kabeh iku ngerti. Jadi nek kamu ngerti itu poso itu luwih baik. Misalnya tadi loro bepergian dibolehkan tidak berpuasa. Kemudian kita tetap berpuasa boleh. Asal enggak berat. Boleh sekarang ini ke Jakarta aja enggak berat ya. Jakarta itu sak jam itu kok 4 motor dulu. Ya. Gak soro, enak, adem, ono AC ini. Kadang kita ke mana gitu aja jalan ya berat. Padahal tidak ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah diberitahu oleh Allah seperti itu, kemudian dispensasi itu tidak kita gunakan, kita tetap poso, itu pun juga boleh. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita melihat kapan sih posone itu. Tadi belum jelas, yang ayat pertama tadi juga belum jelas diwajibkan poso, tapi belum jelas kapan posone pirang dino. Ayat 194 juga menjelaskan beberapa hari yang bisa dihitung juga belum jelas. Bulan Januari, Februari, Maret ya juga belum jelas. Nah, ayat 185 menjelaskan. Yang dimaksud dengan ayam makdudat tadi adalah sahru Ramadan. Bulan Ramadan.
Allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Dan penjelasan-penjelasan turun Quran ya. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini fungsi Quran. Tapi di sini dijelaskan poso itu bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu Allah turunkan Quran. Quran fungsinya petunjuk sebagai manusia, penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa tahu Quran ini turunnya tanggal berapa? Nuzulul Quran itu loh. Berapa? 17. Halo? Nggak jawab belum. Saking lali ini. 17 Ramadan ya? Nuzulul Quran itu 17 Ramadan ya? Bener ya? Apa dasarnya itu? Kalau nggak tahu saya tunjukkan. Dasarnya itu adalah hadis yang menjelaskan bahwa Quran itu turunnya pada yauma taqal jam'an. Yauma taqal jam'an itu pada hari bertemunya dua pasukan iman dan kafir, itu pas tanggal 17 Ramadan. Itu berdasarkan hadis. Maka dipahami oleh orang Indonesia memperingati nuzulul Quran itu ya tanggal 17 Ramadan. Itu berdasarkan hadis ya. Tapi kalau kita berdasarkan Quran tidak tanggal 17. Tanggalnya di atas tanggal 20. Kok bisa? Tak tuduh ayatnya menjelaskan semua sudah hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu fi lailatul qadar, di dalam malam Lailatul Qadar. Allah yang mengatakan. Tanggal berapa malam Lailatul Qadar?